Oke, maka sudah bisa kita mulai untuk pertemuan kedua. Langsung dibuka Microsoft Excel-nya sekaligus untuk materi yang terakhir kemarin ya. Ya. Oke, sambil menunggu, barangkali dari latihan kemarin ada yang ditanyakan Raghav. Kemarin kita sudah coba untuk membuat nomoran ya secara otomatis menggunakan apa? Count A ya. Jadi terus juga kita lengkapi dengan fungsi apa kemarin? If untuk menghilangkan nomor-nomor yang tidak terpakai ya. Jadi kita hilangkan menggunakan if. Selanjutnya kemarin kita juga sudah mencoba pengisian kode ya. Mana kode itu kita masukkan berdasarkan program kalau kemarin itu ya, program latihan. Jadi kalau kemarin contohnya adalah program latihan Excel dan sebagainya, kita buat untuk secara Dino aja. Oke. Nah, karena di sini kita menggunakan Excel yang masih baru terpasang ya, jadi ini di cancel aja. Jadi di sini filenya masih belum tercantum sana, masih ada lagi. Nah, ini lama ini. Oke, Raghav bisa buka open atau workbook ya yang tersimpan. Kemarin dikasih nama apa Raghav untuk latihan terakhir? Latihan Coba masuk ke browse. Di My dokumen ya, kemarin nyimpannya ya. Di My dokumen belum kemarin. Nah, coba kita lihatnya di sini aja. Biasanya ini udah ada muncul Excel terusnya di sini nih. Harusnya udah muncul di sini ya. Takutnya nggak tersimpan di sini. Coba saya cek di live. C nggak ada ya. Di D nggak ada. Di E juga nggak ada. Iya di My dokumen ini. Dan isinya cuman ini, bukan itu namanya kemarin. Ini bukan ini. Bukan ya. Latihan VLOOKUP bukan ya. Ini bukan ya. Oh, berarti tersimpan. Coba kita buka lewat Windows Explorer ya. Kita cek di sini. Maka dia terhidden. Ada di My dokumen. Oh, itu ya. Ini tadi itu sebentar. Oh, dimasukin folder lagi enggak kemarin? Oh, ini bukan ya? Enggak ya? Di luar ya? Di My dokumen aja ya? Bukan ini? Ini bukan ini? Pro-nya. Oh, bukan ya? Oke, ini bukan. Berarti nggak ada nih, belum tersimpan di Raghav. Iya, ini nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa Raghav, kita akan buat lagi ya. Kita akan buat sekaligus contoh soal yang berikutnya aja. Tidak ada ya? Oke, baik. Sekarang berarti kalau nggak ada, berarti kita buka pakai lembar baru aja. Maka klik new. Oke, buka lembar sheet baru. Ya, kita sudah masuk di lembar kerja Excel ya, atau kita sebut sebagai worksheet ya kemarin ya. Kemarin kita sebenarnya sudah mencoba contoh pembuatan data siswa ya kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat contoh yang lain di sini. Kita akan coba membuat contoh sebagai daftar penilaian ya. Silakan diketik daftar nilai. Kita akan coba membuat daftar nilai. Oke, ini sebagai judulnya. Oke, bawahnya silakan dikasih nomor sama seperti kemarin ya. Nomor, terus kode, ini terus nama siswanya, terus
materi kursusnya. Oke, ke kanan. Setelah itu nilai ya. Setelah itu kanan lagi predikat. Nah, ini nilai berupa abjad nantinya kita buat di situ. Oke, sudah ya. Itu aja. Nah, sekarang di sini seperti kemarin Raka buatkan tabel ini menggunakan format tabel. Buatkan kira-kira sampai 10 nama lah gitu ya, kira-kira ya. Oke, formatnya bisa dipilih yang sekiranya ada fieldnya ya. Coba itu pakai coba. Oke, apa ya? Ini kalau ini kan samar fieldnya ini ya. Fieldnya samar kalau pakai tabel ini. Apa? Nah, sekarang langsung buatkan aja nomor urutnya Raghav seperti kemarin. Masih ingat nggak? Acuannya bisa dimasukkan pada materi khusus sebagai atau nama ya. Buatkan pada nama nanti. Oke, silakan buat. Nah, kemarin. Harusnya tadi sudah disebutin. Ayo cari. Iya, betul. Nah, itu coba dihapus saja itu. Jadi gunakan posisi sel aja, lebih nanti absolutnya nggak keluar ya. Nah, itu tadi kan tunjuk klik ya. Nah, gunakan posisi sel aja. Nanti diketik aja. Nah, diketik aja di mana posisi selnya. Ya. Terus gimana kemarin? Oke. Ayo coba dulu. Kalau mau dicoba keluar enggak? Oke. Coba diketik di situ namanya misalkan contoh. Terus yang kedua satu dia keluarnya ya. Karena dianggap bacanya ada pas satu posisi. Ada gimana? Nah, di jendela kon A-nya ini nah diketik aja biar kita bisa C5 terus setelah itu ayo gimana kemarin? Lupa apa ingat? Salah ya. Jadi kalau ada value 1, value 2 itu merupakan opsional, tambahan ya. Jadi boleh diisi belum enggak? Kalau itu opsional. Jika ada ketentuannya ada lebih dari 1, boleh diisi yang value 2, value 3. Tapi kita kan tentuannya hanya 1 ya. Contohnya di sini hanya 1 aja. Oke. Nah, udah benar. Oke, saya masih ingat. Cuma kalau di situ dia data yang tidak ada nama di situ dia keluar angka 33333 dan itu tidak kita inginkan. Gimana caranya supaya data tersebut terisi sesuai data yang ada, data yang terisi. Ini nggak salah ya, boleh nggak apa-apa pakai itu, cuma kurang sempurna. Jadi hapus, tentukan.
tadi tuh ketik aja. Boleh diketik, boleh. Ketik juga nggak apa-apa. Jadi kita ketik posisi selnya. Ya, ketiknya gimana tuh kalau ngetik gitu? Jadi salah, ya. Tidak sama dengan apa kosong. Itu kira-kira bacanya gimana tuh? C5.2 gitu tuh ya? C5 sampai C5 tidak sama dengan kosong. Nah, terus kira-kira kenapa ada 2 C5-nya di situ? Nah, biar enggak Nah, jadi gini, kalau untuk pada posisi uji logika ini ya, pada logical task ini, posisi penunjukan sel yaitu pada C5, karena nanti di sini nggak perlu kita absolutkan, jadi nggak perlu ada 2, kecuali ada 2 itu kalau salah satunya diabsolutkan, jadi nggak perlu diabsolutkan, karena nanti dia akan mengikuti. Justru kita menginginkan pada uji logika ini C5 ini akan turun. Jika dia posisinya pada C6, dia akan otomatis berubah jadi C6 di sini. Jika dia berubah pada C7, dia akan berubah jadi C7. Nah, kalau ada double seperti ini, akan ada suatu hal yang nggak berfungsi ya, karena di sini dia akan mengikuti C6 sampai C6, C5 sampai C5, C7. Nah, itu kan nggak berfungsi. Jadi di sini cukup kita ketik satu aja, silakan C5. Nah, sudah gitu aja. Tidak sama dengan titik 2, tanda petik 2 gitu ya, atau kosong ya. Berarti ada isinya ya, artinya ya C5 tidak sama dengan kosong, artinya ada isi. Jika ada isi berarti kita masukkan ke dalam rumus di value if true-nya ya. Jadi value if true di sini itu adalah merupakan pembenaran dari logical test-nya ini. Jadi kalau ini isinya apa, pembenarannya adalah di sini. Nilainya ada di sini, value-nya di sini ya, nilai dari uji logika yang di atas ini isinya di sini. Jika bukan baru di false di situ ya. Artinya kalau jika benar ini, benar bahwa yang kita maksud adalah suatu tempat yang pada posisi sel C5 itu tidak kosong. Nah, kita isi apa rencananya? Nah, gitu. Isinya apa itu? Kalau tidak kosong, kita inginnya isinya adalah sebagai nomor urut kan? Ya. Nah, fungsi nomor urut menggunakan apa? Nah, gitu. Terus jangan diklik aja, ditunjukkan diketik aja. Biar di sini. Nah, di sini baru ya. Karena nomor urut itu mulai dari 1 sampai 2, 3 dan selanjutnya perlu dikasih range ya. Titik 2 itu adalah range. Nah, cuman di sini pada posisi awal, penunjukan sel awal kita kunci menggunakan absolute F4. Oke. Nah, ini ya, jadi pengertian di sini sebentar ya. Saya ulangi lagi ke count A-nya ini, jendela count A-nya ya. Nah, kalau sini benar kita pakai range ya. Jadi range ini karena dia, kenapa kita gunakan range? Karena nanti kita berfungsi sebagai nomor urut pada fungsi count A-nya ini. Jadi dari C5 itu kita kunci sehingga dia nggak bergerak. Kalau dia turun ke C6 dia tetap C5 kan gitu ya. Kalau nanti dia di sini turun C7, di sini tetap C5. Itulah fungsi dari dolar atau absolute. Ya, sehingga tidak ikut-ikut turun dia gitu ya. Jadi kalau pada posisi if tadi di jendela if ini tetap nggak perlu karena bukan pada posisi nomor urut, sehingga urut tapi urut pada posisi sel aja, C5, C6, C7 penunjukan aja dia urutnya itu ya, jelas ya. Baru di sini jika ada tidak sama dengan kosong kita masukkan nomor urut di sini menggunakan fungsi count A. Ternyata misalkan nanti itu kosong, belum ada data, berarti false. Kita isi sebagai tanda petik double, artinya kosong ya. Harus silakan di oke. Nah, gitu. Silakan masukin namanya, dilengkapi namanya itu. Nah, dia akan mengisi daftar nama sesuai dengan data yang ada. Nah, itu dia. Berikutnya terakhir ya. Nah, oke baik. Sampai sini ditanyakan Raga?
Jadi itu kita mengulang materi pertama kemarin ya, yaitu membuat daftar isi, membuat daftar nomor urut ya. Iya. Dimana nomor urut itu kita gunakan fungsi column A. Nah, kenapa kita tambahkan fungsi if? Karena jika kita hanya gunakan satu fungsi yaitu column A, angka berikutnya dia akan muncul. Karena itulah fungsi dari tabel ya. Kalau kita menggunakan format tabelnya ini, nah ini ya, itu otomatis memang sejumlah selection tabel yang ada dia akan langsung terseret semua gitu otomatis gitu ya. Jadi ada 10 field, ada 10 baris maksud saya, dia langsung terisi 10 baris otomatis. Karena memang kita gunakan ini. Sehingga kalau kita tidak menggunakan pada fungsi nomor urut ini, tidak menggunakan if, otomatis kalau datanya terisi sampai hanya 3 nama, sisanya 3 kayak tadi ya. Supaya kosong, kita menggunakan bantuan fungsi if di sini. Oke, sampai sini ada tanyakan Raghav ini mengenai penggunaan pengurutan ya, pengurutan nomor pada data field nomor urut. Mau diulang biar. Ya, silakan dihapus. Kalau mau diulang bisa langsung dihapus semuanya. Kalau sudah lancar, pengerjaannya cepat, itu bisa nanti lancar di del. Ya, silakan. Del ya. Oke. Coba diulang lagi, klik keluar. Ya. Del. Ya. Kalau pakai sini bisa. Kenapa? Boleh. Jadi kita menggunakan pada posisi kolom mana aja boleh. Sebagai contoh, misalkan tadi kita gunakan kolom nama, itu penunjukannya pada kolom nama. Kalau di sini kita akan berubah ke kolom lain bisa. Jadi penunjukannya harus benar. Ya, berarti sekarang penunjukannya adalah pada posisi sel D5 ya. Terus ayo. Jadi gini jangan diingat-ingat Raghav, tapi dimengerti ya. Jadi di sini kita akan coba mengisikan uji logikanya itu dengan keterangan bahwa jika sel D6 itu ada isinya atau tidak sama dengan kosong, kita isi dengan value if true-nya itu apa nilainya gitu. Nah, ini kan maksudnya dari D6 nanti kan kita beri keterangan di situ bahwa itu keterangan yang menyatakan bahwa tidak kosong sel tersebut gitu aja. Berarti tidak kosong itu tidak sama dengan kosong. Nah, itu kan keterangan jika tidak sama dengan kosong pada sel D6 kita isi apa? Nah, kalau kita isi nomor urut berarti kita gunakan fungsi urut. Ya. Terus setelah itu penunjukannya di mana? Ya, D6 D5 ya, sorry sampai D5 juga. Oke, yang pertama kita harus sorotkan benar, jangan di oke dulu karena masih terkait dengan fungsi lain yaitu if ya. Jadi Raghav masuk ke if dulu karena ada isi yang belum ada keterangan yang belum diisi ya, yaitu false ya. Nah, jika kosong berarti kita isi apa? Keterangan kosong gitu ya. Jadi boleh gini Raghav ya. Misalkan gini Raghav. Misalkan Raghav tidak menginginkan kosong tapi ada keterangan di sini misalkan. Kosong itu boleh, silakan diisi. Kosong. Nah, itu boleh ya. Nah, boleh enggak apa-apa diisi. Nah, itu ada keterangan kosong. Nah, berarti kosong gitu ya, boleh bebas ya. Kalau misalkan Raghav memberikan keterangan tanpa ada keterangan ya tanda petik aja double. Kalau ini di dalam tanda petiknya ada keterangan. Ini kan semua data petiknya ini kan. Nah, keterangannya berarti ada isinya. Bebas. Itu contoh aja nih Raghav ya. Baik, sekarang kita isi di sini. Misalkan materi kursusnya adalah Word. Nah, itu dia akan mengisi nomor urut. Excel.
Enter. Iya. Bagaimana lagi kira-kira? Bisa ya. Jadi yang penting dalam mengerjakan fungsi-fungsi di dalam Excel itu dicoba untuk memahami dari fungsi tersebut. Ini dibuat apa? Jadi kalau di dalam if itu ada uji logikanya atau logical test tadi di sini. Jadi uji logika itu isinya yang rencana kita buat ya, apa aja isinya di sini. Nanti kita akan buat contoh-contoh yang lain. Di sini yang kita buat adalah keterangan untuk menyatakan bahwa ini selnya ada isinya. Nah, sel yang mana? Sel di D5. Ada isinya, berarti tidak kita buat tidak sama dengan kosong. Itu artinya kan ada isi gitu ya. Nah, kalau ternyata ada isi, mau dibuat apa di sini keterangannya? Nah, mau saya buat urutan nomor urut. Nah, gunakan fungsi count. Count itu khusus buat urut. Untuk itu. Misalkan diisi keterangan lain boleh di sini, terserah mau dibuat apa. Kalau misalkan ada keterangan itu, misalkan keterangannya dari sini. Sini keterangannya kosong jika ada isinya, ada keterangan ini ya. Misalkan kita nggak pakai keterangan nomor urut, tapi kita buat jika tidak kosong kita isi gitu misalkan. Nah, berarti semua keterangan yang ada isi di sini tulisnya isi. Jika ada keterangan nama apa materi, gitu ya. Tapi kan kita nggak isi itu dia. Kita isi dia dengan sebagai nomor urut, sehingga ada fungsi lain di dalamnya. Jadi kalau ini ditulis kalau D5 sama dengan petik kayak D5 ada isinya gitu. Iya. Itu penulisannya D5 sama dengan petik D5 tidak sama dengan petik 2. Titik 2 itu kan kosong tadi. Iya. Terus berarti isinya apa? Isinya apa bebas. Maka boleh mengisikan apa di true-nya itu sebagai pembenaran. Kalau itu ditulis di sini Urut kalau ditulis lain urut apa ya? bebas. Misalkan contoh ringan aja ya. Dibuatkan sini contoh, ini contoh ringan. Ada isi gitu misalkan, coba diketik itu aja, ini yang simple. Nah, nanti semua keterangan yang ada isinya, nah gitu ya. Nah itu ada isinya gitu. Artinya kalau tidak kosong, kalau misalkan dikosongkan namanya dihapus, di del sini, nah ganti kosong tuh ya, gitu. Jadi aturan ini di dalam rumus itu terserah Raghav sebenarnya. Mau dibuat apa keterangan tadi gitu, Raghav ya. Bisa paham ya? Oke, jadi gini karena kita kalau ada isi mau kita buat urut berarti butuh bantuan fungsi apa yang bisa mengurutkan, yaitu fungsi count A tadi. Ya. Coba diketik di sini count A-nya sebagai keterangan urutnya ya. Nanti supaya Raghav kalau belajar bisa mudah. Oke, count A ya. Saya tebalkan di sini. Oke, saya perbesar ya. Oke, ini adalah gunakan untuk pengurutan fungsi pengurutan pada nomor ya di kolom nomor urut. Oke, sampai sini sudah jelas Raghav? Ya. Oke, sekarang kita akan coba memberikan kode pada materi kursus ya, di mana kode ini bisa kita buatkan dengan fungsi apa kemarin? Untuk membuatkan kode if ya, sesuai dengan masing-masing materi yang ada di sini. Silakan Raghav, masih ingat? Kerjakan. Ya gimana kemarin? Nah ini ya uji logika sekarang lain ini kan, sama yang tadi ya. Kalau uji logika yang tadi itu menerangkan bahwa jika selnya tidak kosong adalah jawabannya true tadi. Nah, sekarang keterangannya kita mau apa di sini? Jika pada posisi sel yang kita tunjuk itu mau kita kasih keterangan apa? Sekarang nah itu ya beda sudah aturannya. Tadi D5 betul. Terus pakai tidak sama dengan. Ya berarti tidak sama dengan apa? Tidak dianggap nggak sama ya. Kalau ini beda sudah keterangannya. Kalau tadi kan tidak sama dengan kosong. Kalau sekarang justru kita mau menyamakan ya, menyamadengankan keterangan isi. Misalkan isinya, nah sama dengan isinya apa? Word. Nah, jadi jika di sini pembacaannya pada posisi uji logika, jika D5 itu sama dengan word. Jadi kalau diisi di dalam D5 diketik word, saya pinginnya isinya apa di sini? Kode. Iya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah,
itu masukin semua sesuai dengan jumlah. Berikutnya pada ya situ if-nya. Lebih gampang ini dari yang tadi. Iya, karena tadi ada kombinasi fungsi ya. Ini lebih simpel. Karena menyatakan dari pembenaran dari logical testnya aja. X. Salah. Klik lagi dapat. Klik lagi fungsi exit functionnya. Oke, lanjut klik lagi pada false-nya. Oke. Iya. Ini kodenya bisa lebih dari 2. Kalau boleh, kalau yang lain itu dua semua. Kalau yang lain tiga semua, udah boleh beda ya jumlahnya ya. Nanti pembacanya nggak bisa sama nanti, karena kaitan pembacaan karakter nanti. Disamakan dulu aja. Kalau jumlahnya boleh dari 2 boleh. Kalau mau pakai 5 semua gitu nanti Raka. Boleh ya. Cuman harus sama. Harus sama. Hati-hati harus sama itu korel ya. Oh iya, korel aja itu ya. Sisa berapa yang belum? Terakhir di mana? Ada materinya ada 4 Mang ya? Oh iya benar. Nanti yang terakhir jika tidak kita isi kasih tanda. Nah, ya gimana kemarin? Hati-hati jika ada data yang salah ketik sehingga dia nggak terisi atau ada komentar gitu boleh. Ini yang belum apa yang belum masuk? Bisnis. Ya. Oke, berarti perlu diapakan lagi? Perlu gimana? If lagi. Nah, kalau misalkan kita coba sekarang ya. Sekarang pada false ini kan bisnis terakhir ya. Boleh Raka ngisi coba sekarang bisnis. Artinya pada posisi bisnis ini dia memiliki kode nggak itu di situ? Di sini bisnis punya kode nggak? Nggak punya ya. Sehingga kalau misalkan Raka ngetik bisnis kodenya keluarnya apa nanti di situ? Nggak ada. Berarti kesimpulannya masuk lagi ke if lagi supaya dia punya kode. Oke. Ada 5 ya. Kemarin itu apa yang kan kalau ada 5 pilihan 4. Ya, lipat if ya. Iya. Karena pada posisi terakhir kita anggap tanpa kode dia. Iya. Karena kebalik, kalau kemarin kita isi kode dulu. Ya kan? Iya. Kalau sekarang kita keterangan baru kode membawa ikut keterangan ya. Oke. Yes, nah jika ini di sini kalau mau diisi kosong boleh, berarti pakai tanda petik double tadi. Kalau dikasih keterangan data tidak ada, misalkan gitu boleh. Jadi kalau misalkan salah ketik ada keterangan sih data tidak ada atau materi tidak ada, itu boleh. Coba diisi gitu aja. Nah, gitu ya. Setelah itu oke coba. No data, berarti kalau kosong. Oke, silakan disalahkan salah satu. Coba ada yang disalahkan, misalkan tulisannya salah, Excel-nya L-nya double, misalkan contoh. Nah, oke gitu aja enggak apa. Nah, no data, kan gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa datanya salah. Gitu. Oke, sudah dibetulkan ya. Iya. Sampai sini ada tanyakan, Raghav. Jadi itu ya, itu tadi kita sudah mencoba fungsi if dengan dua kasus ya. 2 kasus yang berbeda. Jadi isi dari uji logikanya itu maka bisa menyesuaikan apa yang hendak kita kerjakan di situ ya. Coba tanyakan lagi sebelum dilanjutin. Karena kita akan coba berikutnya adalah mencari nilai di sini. Gak ada ya? Bisa ya? Nanti Raka bisa lihat di sini nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas. Lagi-lagi tadi saya sampaikan bahwa nanti ini akan saya usahakan dan akan saya online kan ya
Kakak bisa cek di channelnya LKP nanti untuk melihat latihan hari ini ya, bisa dilihat lagi nantinya. Baik, selanjutnya kita akan coba memberikan nilai di sini. Di sini nilainya ada dua, Raghav. Kalau ini nilainya ini kita masukkan berdasarkan nilai numerik, ya. Kalau di sini adalah nilai berdasarkan nilai abjad. Jadi kalau misalkan Raghav nilainya kalau di sekolah pakai apa? Raghav nilainya pakai apa? A, B, C, D. Numerik ya. Nah, sekarang kita akan buat dia sebagai nilai yang menggunakan abjad ya, berdasarkan pada pembacaan nilai ini tentunya. Nah, di sini kita akan coba masukin nilai ini secara manual saja. Misalkan contoh si nama siapa nih? Rian, mau dikasih nilai apa? Bebas ya. Tapi dibikin variasi ya Raghav ya. Mulai dari nilai 0 sampai 100. Dibikin variasi nilainya supaya nanti kita buat fungsi predikatnya lebih banyak. Bebas nilainya berapa, misalkan ada nilai 20, 60, ada nilai 100, ada yang nilai 80, dibikin variasi. Boleh, enggak apa-apa. Barangkali dia nggak masuk sakit mungkin, nggak ikut ujian. Oke, ya, udah di enter. Nah, sekarang saya di sini akan juga menggunakan fungsi if, ya. Cuman fungsi if di sini tanpa kita buatkan kode di sini ya. Jadi kita akan buat suatu keterangan di sini, di mana keterangannya nantinya berdasarkan pada nilai yang ada di sini, Raghav. Oke, sekarang Raghav coba diketik ya. Saya akan berikan keterangan di sini. Kasih judul dulu, keterangan nilai. Ketik keterangan nilai. Ya, tabel referensi. Beda. Kalau referensi kemarin pada fungsi VLOOKUP, lookup itu ya kemarin ya. Ini hanya keterangan saja sifatnya. Dia enter keterangan, bawah, di enter. Nah, ini ya coba ditulis ya, diketik ya. Jika nilai di bawah sama dengan dapat diketik itu sudah sama dengan 40, mendapatkan nilai E. Nah, oke, enter. Nah, sekarang berikutnya jika nilai di atas nilai ya, nilai di atas sama dengan 40 dan nilai di bawah sama dengan 60 misalkan ya, contoh aja, mendapatkan nilai atau jangan 50 aja, 50 ya, di bawah sama dengan sebentar. Ini sama dengannya berarti ini enggak kita ikutkan di sini ya, sama dengannya dihilangkan ya Pak. Dihapus aja sama dengannya. Sama dengan di bawah sama dengannya dihapus, sama dengannya juga. Ada dihapus. Samanya dihapus, sama dengan berarti ya. Dihapus itu. Di del. Nah, terus semuanya dihapus dan dipakai gitu. Oke, dah. Di bawah 50 mendapatkan Itu tadi kayak gimana ya? apa itu? Ya. Hapusnya? Delete-nya. Oh, jadi gini. Jadi misalkan contoh mendapatkan mau dihapus delete-nya ya. Tunjuk posisi insertion point-nya ini ada di mana posisinya. Kalau posisinya ada di belakang A, di depan A ya, berarti ngapusnya pakai backspace. Kalau posisinya ada di tengah-tengah, misalkan di sini, yang mau dihapus misalkan D, berarti pakai apa? Delete. Kalau yang dihapus itu adalah E, berarti pakai N yang dihapus misalkan. Nah gitu ya. Oke, lanjutkan. Mendapatkan nilai D. Oke, enter lagi.
Jika nilai di atas sama dengan 50, ya, dan nilai di bawah 65, nilai di bawah 65 mendapatkan nilai C. Enter. Jika nilai di atas sama dengan 65 dan nilai di bawah 85 mendapatkan nilai B. Oke, terakhir, jika nilai di atas sama dengan 85, ya, dan di bawah sama dengan 100 mendapatkan nilai A. Oke, nah jika ada data yang misalkan kita salah ngetik di luar ini, kasih keterangan di sini data salah, gitu ya. Jika data tidak ada di sini ya, jika di luar ini atau false ya, data false gitu aja lebih gampang. Data false nggak ada ya, false. Nah, apa ya, keterangan, muncul keterangan atau mendapatkan keterangan gitu aja. Nah, kita mendapatkan ya, munculkan gitu aja ya. Ada keterangan gitu aja nih, ada keterangan. Juga data false. Nah, ada keterangan data salah. Oke, nah kira-kira Laka bisa nggak mengerjakan ini? Jadi ini menggunakan, jadi semuanya fungsinya sebenarnya sudah dituntun atau sudah dipandu di sini sebenarnya. Jadi yang kita gunakan adalah posisi nilai. Nilai itu ada di sel mana? Ada di kolom mana? Kolom E ya. E5 sampai E14. Itu nilainya di sana. Jadi nanti kita gunakan adalah fungsi-fungsi pada posisi sel di E. Ya, mulai dari E5 sampai E14. Nah, ini yang nilainya di situ. Simbol lebih kecil, lebih besar, Rakaf tahu kan? Lebih kecil itu ya lebih kecil, lebih besar. Nah, ada tahu semua, berarti tinggal mengerjakan Rakaf. Kira-kira bisa nggak Rakaf mengerjakannya? Di sini ada tambahan fungsi, ingat ya, pada keterangan kedua ada tambahan fungsi. Yaitu fungsi apa di sini Rakaf kira-kira? Jika sudah tahu ya, jika itu menggunakan fungsi apa? If ya. Jadi saya ketik sini ya. Jadi ada fungsi if nanti di sini. Saya misalkan, jadi ada fungsi if. Nah, terus ada tambahan fungsi apa lagi di sini kira-kira? Khususnya pada keterangan kedua dan sampai keterangan terakhir. Ada fungsi keterangan ada apa? Fungsi and atau dan, ya. Nanti ada fungsi namanya dan. Sudah pernah nyoba belum? Belum. Nah, ini sekarang fungsi dan ada. Yang ini? Iya. Nah, enter. Ya ini fungsi yang nanti kita pakai ya. Dan fungsi dan kita pakai nanti. Nah, jadi nanti di dalam pengerjaan ini kita kerjakan fungsi if sama and. Jika ada keterangan dan di sini berarti ada tambahan fungsi and. Sama seperti tadi ya. Jadi jika kita gunakan fungsi urut, kalau ada keterangan itu supaya ada kosong, if-nya bekerja sama dengan count A karena ada fungsi urut di situ ya. Sini if-nya bekerja sama dengan and jika ada dua keterangan, nilai di bawah dan di atas kan gitu ini keterangannya nih ya. Berarti if di bawah kalau ada dua, kayak lebih dari satu. Iya, jadi kalau ada pilihan opsi, ada pilihan benar dan salah, pilihan A dan B misalkan, itu kita gunakan fungsi if untuk memilihnya. Kalau tambahan fungsi sini hanya untuk menambahkan, melengkapi saja. Jadi fungsi and tadi ya itu melengkapi karena memang butuh dua keterangan di sini ya, dua logika, yaitu yang pertama nilai di bawah dan nilai di atas dan nilai di bawah. Nanti kan ada dua fungsi nanti. Supaya bisa memberikan dua pilihan,
dua ketentuan, kita gunakan fungsi n. Jadi kalau n itu kan dua pilihan, misalkan Raghav kita suruh milih ya. Raghav ini ada pilihan, ada apel. Silakan Raghav ambil apel dan mangga. Berarti ambil dua-duanya kan? Kalau misalkan ada fungsi pilihan mangga atau apel, berarti Raghav suruh milih salah satu. Raghav silakan ambil mangga atau apel. Pilih salah satu. Nah, karena di sini ada dua, berarti dua-duanya syarat dua-duanya harus pakai. Syarat yang pertama dan syarat kedua ini akan terpakai. Itu fungsi dan nantinya. Sampai sini sudah bisa dipahami. Kalau ada fungsi atau Fungsi apa? atau Atau ada. Fungsi atau juga ada nanti. Jadi fungsi an itu berarti ada fungsi atau nantinya, yaitu or. Ya. Nah, kalau or itu pilihan berarti nanti. Pilih salah satu, syaratnya sudah terpenuhi. Jadi kayak Raghav misalkan kalau mau pergi kemana, syaratnya harus misalkan apa tuh PCR gitu ya kemarin dia, atau bawa surat keterangan kesehatan. Berarti salah satu syarat itu sudah dipenuhi sudah. Tapi kalau pakai dan, dua-duanya harus dipenuhi gitu Raghav. Dan di sini pakai dan, berarti dua-duanya harus dipenuhi. Oke, gimana kira-kira? Raghav di sini bisa mencoba atau saya cobakan contoh dulu? coba dulu. Coba dulu, yuk silakan. Kira-kira sambil di itu ya, panduannya sudah ada itu ya. Keterangan yang pertama, if-nya yang pertama itu apa panduannya, sesuaikan sama itu Raghav. Coba sesuai itu ya. Di bawah, nah, kemana? Lima di sini kan di bawah. Iya. Di bawah. Terus, Dengan berapa nilainya? Bawah sama dengan berapa? Nah, kalau nilai, kalau suatu numerik nggak boleh pakai tanda petik ya. Tapi kalau keterangan harus pakai tanda petik. Ini kan nilai, value nilai. Jadi nggak usah pakai tanda petik, langsung aja gitu. Ya, mendapatkan nilai. 40. Mendapatkan nilai. Mendapatkan nilai. Kalau di bawah 40 mendapat. Nah gitu Raghav, bagus sudah bisa yang pertama. Selesai yang pertama sudah. If pertama sudah selesai dan benar ya. Jika nilai kan E5 ya, di bawah sama dengan 40 benar, dia mendapatkan E. Nah, sekarang yang kedua, jika nilai di atas sama dengan 40 dan nilai di bawah 50 mendapatkan nilai D. Berarti ada masuk lagi ke if yang kedua yang baru, silakan. Oke, bagus. Nah, hati-hati di situ. Ada dua fungsi berarti ya. Nah, sebentar ya. Di sini ada berapa keterangan, ada berapa syarat di sini kalau yang kedua? Dua syarat. Karena ada dua syarat. Kalau Raghav langsung ketikkan E di sini, nanti masuknya cuma satu syarat. Jadi di sini harus ada tambah fungsi lagi, yaitu N. Ya, di sini Raghav masukkan N. Cari rumus N, ini dia. Ya. Nah, di sini logikanya dimasukin yang pertama adalah jika nilai, nah gitu. Yang pertama adalah, iya, terus di atas dulu ya, di atas sama dengan, kan di atas itu, Oh iya. Pak dibaca diurutkan, iya, Sama dengan berapa? Oh sebentar, ini ada yang kurang pas ya. Jadi kalau di sini sudah ada sama dengan 40, berarti di sini nggak perlu sama dengan Raghav. Ini salah ya. Coba sama dengannya dihapus aja nih. Oke, langsung aja di atas aja. Di atas. Sama dengannya dihapus, nggak pakai sama dengan sudah. Karena sama dengan sudah ikut yang pertama. Biar nggak tabrakan ya. Nanti kita betulkan. Yang pertama ya. Yang logik kedua dan iya di bawah sama dengan yang di sini baru ya, di bawah. Oh nggak ada sama dengan ya, nggak ada sama dengan, berarti langsung. Oke selesai kan, berarti masuk kemana if yang
kedua, klik if yang kedua, bukan if yang sini. Iya, karena harus turun toh. Iya, itu keterangannya apa itu? Iya, bagus. Oke, setelah itu turun lagi ke false. Jangan lupa turun dulu ke false sudah ya. Oke, sudah bagus ya. Setelah itu masuk ke fungsi yang ketiga, syarat ketiga, if yang ketiga. Oke, bagus. Bener. Oke, terus. Nah, itu boleh pakai itu bagus bener pakai sama dengan 5 lebih di atas berarti lebih besar sama dengan berapa? 50 50 dulu harus urut. Nah, selesai. Nah, syarat kedua. Ini ke berapa tadi? 3. Yang ketiga. Ada sama dengannya enggak? Tidak ada ya. Jadi jangan sampai tabrakan. Nah, sebentar. Kalau misalkan ada syarat yang ketiga boleh diisi ya di sini. Kan syaratnya cuma 2 di sini. Ya, ini kan kita isi 2. Kalau ada yang ketiga, keempat, kelima diisi terus ya. Berarti syaratnya ada 5 gitu ya. Ini betulan syaratnya cuma ada 2. Oke. Selesai itu kemana? Betul. Ya, ke if yang terakhir ya. Klik situ. Oke, keterangannya adalah mendapatkan nilai C. Bagus. Terus iya S iya N. Oke, uji logika yang pertama. Sekarang pada posisi keempat, jika nilai di atas dulu. Terus berikutnya iya. Oke, terus lari ke iya, bagus, mendapatkan nilai D. Oke, sekarang yang terakhir ya, jika atas dulu sama dengan iya 85 betul. Terus syarat berikutnya di bawah iya sama dengan. Kalau nggak ada ya. Kalau ada sama dengan dikasih sama dengan ya, di bawah sama dengan. Oke. Iya, berapa? 100. Nah, dapatkan nilai A. Nah, jika di luar itu keterangannya adalah data salah atau data kosong atau apa bebas terserah Raka seperti itu ya. Oke, selesai. Coba dikira-kira kita uji. Nah, itu. Coba dicek, betul nggak 85? Coba diganti itu nilainya berapa itu? Dirubah-rubah, dites. Misalkan jadi nilainya jadi 20 gitu misalnya. Atau dicek. Kalau ngeceknya diuji aja sama di datanya dirubah-rubah. 20 dapat E ya, betul ya? Oke, coba dirubah lagi. 65 dapat B memang ya. Oke, terus ini di atas 44 berarti yang mana? Di atas 44 itu yang mana? Nah, itu diuji semua. Oke, baik. Bisa ya. Sekarang gimana? Mau dicoba lagi? Kalau coba lagi dihapus harus lancar sudah. Ini enak loh, ada keterangan ya. Jadi keterangan ini yang buat adalah Raghav juga, yang menentukan peraturan-aturan yang dibuat ini terserah Raghav sebenarnya ya. Mau dimasukkan di mana 40-nya,
mau di bawah, di E, di mana itu terserah Gavi yang buat aturan di sini. Yang penting hasilnya sesuai, gitu ya. Karena gimana? Oh, yang lain kan ya di bawah terus gak pakai sama dengan ini, pakai sama dengan juga. Gak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Jadi gini maksudnya. Jadi ini kan sebenarnya aturan yang kita buat sendiri ya. Contoh yang ini salah tadi, yang salah apa tadi? Ini ya. Di sini sudah di bawah sama dengan 40. Lah kok di sini ada di atas sama dengan 40. Nanti 40 ikut yang mana kan bingung nanti. Ya, karena kalau sama dengannya sudah ikut yang sini. Artinya kalau ada nilai 40 di sini, itu ikut yang mana berarti? Yang atas. Atas ya, berarti nilainya adalah E. Terus kalau di sini dikasih sama dengan 40 juga, bingung nanti komputernya. Loh, Jadi hasilnya mana ya Kak? Jadi tubrukan, jadi error nanti, ya. Jadi kalau sudah ada di sini E-nya, jadi datanya nggak akurat, ya, bukan error ya, nggak akan akurat nantinya. Bisa dia ikut E, bisa juga dia ikut D nantinya. Kalau gini, makanya di sini kita hapus sama dengan sini nggak ada, karena sudah ikut yang atas. Jadi biar akurat datanya. Nah, itu kalau yang ini kalau yang pakai sama dengan. iya, karena di Beda. sini karena 50-nya di sini nggak pakai sama dengan. Sehingga 50-nya kalau ada nilai pas 50 ikut berapa? Coba nilai 50 ikut mana? Ikut mana 50? Yuk. C ya, sama dengannya di C soalnya. Nah, itu kan. Kalau misalkan di sini saya isi 41, ikut mana? D. 40 ikut 1 karena di atas 40. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan nilai 100, ikut mana? Kalau misalkan nilainya keliru 102, ikut mana? Di atas salah. Gitu. Keterangan jadi lengkap sudah di sini. Berarti loh, ada data salah. Berarti salah nih nilai. Waduh, ada nilai 102, ada nilainya 100. Gitu Raga. Oke, saya masih tanyakan lagi. Oh enggak. Bisa? Mau coba lagi? Iya, bisa. Silahkan dihapus. Dan harus sudah lancar ya. Kok di situ dihapusnya? Awas keliru. Nah, rumusnya di sana soalnya. Oke, Del. Iya. Pelan bacakannya ya, karena kalau salah sedikit nanti salah hasil. Memang nggak kelihatan kalau salah kayak gini, hasilnya nggak kelihatan soalnya. Salahnya nggak kelihatan. Loh, salah. Kembali lagi ke if yang awal. If yang awal diklik dulu. Hati-hati ya, itu salah ya. If awal coba klik dulu. If awal. If yang pertama diklik dulu. If yang pertama ya. Nah, itu salah itu. Salahnya di mana? Dihapus if-nya yang itu. Nah, nanti gitu mulainya biar lebih mudah. Awas, hati-hati. Hati-hati salah. Oke. Iya. Nilai di bawah di bawah. Di bawah.
Tadi If-nya yang mana tadi? Nah, if yang terakhir nanti klik. Jadi ya tunjuk posisinya harus di, kalau sudah di true udah diisi, false-nya jadi klik. Nah, jadi biar nggak salah. Iya. Nilai E sudah, D, C, B. Sekarang yang nilai A. Ayo kok masuk lagi ke if. Itu yang terakhir tadi toh. Coba if-nya yang terakhir mana? Oh ya, masuk ke if lagi, coba klik. Oh iya benar, setelah itu ya betul. Terakhir data salah. Jadi sebentar ya. Jadi kalau untuk keterangan seperti ini A atau data salah ini kan keterangan ya. Keterangan. Jadi dia menggunakan karakter keterangan atau teks ya. Teks ini kalau pada posisi true sama false, misalkan Raghav tidak memberikan tanda petik, dia akan keluar sendiri Raghav. Contoh, otomatis ya. Coba ketik A di sini. Nah, saya klik sini ya. Nah, itu keluar sendiri ya. Jadi daripada takutnya nanti Raghav salah petik nyata koma malah error ya. Mending nggak usah diketik aja kalau keterangan. Jadi biarnya dia keluar sendiri nanti. Nanti kita coba, kita oke. Ya, diuji silakan. Benar nggak diuji coba? di bawah sama dengan penduduk itu 65, di atas B Betul. 41 itu di atas nilai ya di D ya. Oke. 100 Oke. Nah, betul itu ya. di atas 4 C ya. Benar. Oke. Ada yang tanyakan di sini Raghav? Mudah ya? Iya. Sebenarnya tinggal ketelitian aja sini Raghav ya. Menggunakan fungsi if seperti ini, kita butuh ketelitian saja di sini. Yang penting Raghav teliti dan tidak ada data yang terlewatkan, itu pasti betul. Jadi fungsi sama dengan, lebih besar, lebih kecil itu kan untuk memasukkan semua data, jangan sampai terlewatkan ya. Jika terlewatkan ada muncul data salah, ada keterangan gitu ya. Oke, ditanyakan di sini Raghav? Nggak ada, saya kasih contoh yang terakhir. Nggak ada ya? Sekarang kita kasih keterangan sini, keterangan, coba diketik keterangan. Keterangan. Oke, enter. Oke, di sini ada muncul field baru, ada kolom baru yang namanya keterangan. Keterangan apa? Itu otomatis. Otomatis. Pokoknya selama di sebelahnya dia akan membentuk kolom baru dan akan langsung membentuk format selanjutnya ngikut nanti. Ya. Nah, sekarang sini saya akan buat keterangan di sini Raghav. Jika coba diketik lagi di sini Raghav. Jika mendapatkan nilai E tidak lulus, sama dengan tidak lulus. Keterangannya tidak lulus ya, sama dengan tidak lulus. Atau gini aja. Jadi nilai iya E ya tidak lulus ya. Oke. Sama dengan tidak lulus gitu aja. Tidak lulus. Nah,
Jika mendapat nilai E, dia tidak lulus. Berikutnya, jika mendapatkan nilai D, sama dengan keterangannya adalah kurang. Nah, nilai kurang maksudnya. Bawa lagi, jika mendapatkan nilai C, itu cukup. Sama dengan cukup. Nah, jika mendapatkan nilai B, baik. Baik. Jika mendapatkan nilai A, sangat baik. Ah, salah. Sangat baik. Terakhir, jika keterangan di luar ini data salah gitu ya, false. Di luar keterangan di atas data salah. Ayo silakan dikerjakan. Jadi itu sama sebenarnya di atas ya, cuman beda keterangan aja. Silakan. Saya coba berubah sedikit itu ya. Kalau Raghav bisa ngerjakannya berarti sudah bisa. Mana? Iya. Iya, bagus. Sama dengan apa? Iya, bagus. Balik tuh. Nah, dulu ya. Kalau tadi benar, kalau kode gitu tadi. Nah, tidak lulus. Nah, terus, nah itu udah bisa lah. Ya, terus. Cepat Raghav kalau yang ini terus terakhir data salah. Oke, selesai. Oke, tarik ke bawah. Udah ya, tidak lulus. Baik, bener nggak cocok kan? Lulus, D kurang D baik A sampai I. Ya. Oke, baik, sampai sini ada yang tanyakan Raghav? Mungkin ini untuk sementara dari pertemuan hari ini ya, yaitu kita di sini coba belajar mengotak-atik pada fungsi if ya dengan berbagai macam contoh tadi, dan juga ada tambahan fungsi and. Jadi itu kombinasi and ya. Jadi kalau and itu berarti syaratnya harus dipenuhi semua, itu and. Kalau or syaratnya boleh salah satu, itu aja bedanya, cuma di situ aja Raghav. Jadi kalau salah satu sudah terpenuhi, syarat sudah terpenuhi berarti itu ya. Oke, ada tanyakan sebelum diakhiri di sini Raghav untuk pertemuan hari ini? Nggak ada ya? Baik, kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu pada hari Rabu. Silakan disimpan Raghav. Jangan lupa kasih nama, takut hilang lagi nanti. Di browse saja, browse terus main dokumen. Di main dokumen ya, nah kayak itu sudah klik, kasih nama apa, latihan Excel Raghav kayaknya gitu namanya kemarin ya. Bisa nggak ada kemarin profesional Raghav itu kemarin kayaknya itu. Iya, pro Raghav.
Iya. Oke, udah simpan. Oke, silakan di close. Ini untuk sebentar hari ini ya. Kan kita ketemu lagi pada hari Rabu.